Paroki Mauloo merupakan salah satu paroki di Keuskupan Maumere. Paroki Mauloo awalnya merupakan sebuah stasi bagian dari Paroki Sika. Paroki Mauloo terbentuk secara resmi pada tahun 1920. Sejauh penelusuran kami, ada peran besar para katekis dalam membantu para pastor dalam menyebarkan dan mempertahankan iman Katolik di sana. Kami mendapatkan beberapa katekis senior yang bersedia untuk diwawancarai. Berikut hasil wawancara kami. Apa yang Bapak tahu? Ya. Baik, Bapak sejarahkan tentang gereja atau Katolik yang masuk di Paga. Yaitu sejak zaman Portugis dulu. Sesudah yang sejarah yang mengatakan bahwa dari Sika ke Ende, dari Sika ke Paga, Paga ke Ende. Dan masuknya di Paga ini imam pertamanya Yohanes Baptista della Fortaleza. Fortaleza. Beliau dengan imam di Sika, mereka dua pergi lapor di pembesarnya di Larantuka, mati di Lama Lerah, dibunuh di sana. Karena di sana dua imam ini korban demi menyelamatkan umat yang ada di sana. Kalau mereka itu bebas, berarti umat di sana dibunuh. Akhirnya mereka korban, biarlah kami yang mati. Dari gereja pertama di sini kepelanya masih darurat, yang orang tua cerita, atap dengan ini alang-alang itu, kemudian terbakar. Sesudah terbakar, pindahlah di kantor desa itu, di depan itu. Di situ saya punya nenek, saya punya nenek moyang ini, mereka yang ada di situ, sorong ke sini, di situ dibangun buat kepela. Sudah itu, kemudian juga terbakar. Yang saya tahu, terbakar api dari Mama Lepe. Sudah itu kemudian pindahlah ke Mageria. Pindah ke Mageria. Entah bagaimana jalan ceritanya saya harus sampai ke Mageria. Di Mageria, jadi kami waktu sambut baru apa semua sekolah waktu itu, sambut barunya di Mageria. Kalau saya masih ingat, imam yang kasih sambut kami itu pastor Belanda itu, yang pendek-pendek namanya Pater, biar saya lupa. Kemudian kami sambut baru di Mageria itu yang terakhir di tahun 60 kalau tidak salah. Sudah itu 63 ke 60 sekitar itu. Kemudian orang bongkar gereja Mageria itu. Akhirnya pindah ke Maloo. Pindah ke Maloo sebelum Karmel masuk. Pindah sebelum Karmel, Imam Projo. Gradus van der Hek, SPD waktu itu. Gradus van der Hek. Itu orang Belanda. Kemudian beliau ke Belanda, gantilah pastor yang lain. Kalau imam pertama di orang Karmel, misionaris pertama untuk Karmel itu Frans Serjono, Bruder Yakub, dan Romo Ignatius Widodo. Ignatius Widodo. Di tahun 69. 69. Bapak Itu mereka sambut baru SWD. Yang saya baru SWD yang sambut baru ya, Pak? Pastor dari SPD. Gitman. Oh, Pastor Gitman. Pastor Gitman orang Belanda.
saya masih ingat itu. Dan kuat ya. Ya, masih. Saya itu perkembangan demi perkembangan, Frans Serjono ini datang misa di Paga ini di depan di kantor di balai desa, misa dengan hujan-hujan. Beliau bilang begini, dia belajar bahasa Leo. Dia bilang kita bangun gereja gale malo dulu, galel kasaoria tenda beba. Artinya di rumah induk, dianggap rumah induk itu di Proki di sana di Malooto, di rumah induk Saoria tenda beba, rumah adat. Jadi dengan hujan-hujan beliau. Sesudah itu rame kami anak sekolah baik dari SD, SMP, SMA belum ada. Orang-orang tua kalau bangun gereja besar di Maloo itu pergi ke sana pikul dengan batu yang dikeliloo tuh. Oh iya. Harus pikul. Kan bangun Tegale. Itu langsung pikul dengan batu untuk bangun tadi karena Romo Frans Serjono bilang kita bangun dulu di gereja Maloo di Saoria Telebewa. Sudah itu nanti baru Paga dan Bolobiro. Sesudah itu kemudiannya ketika kami bangun gereja di Paga yang sampai sekarang ini, tidak ada orang Maloo datang bangun kerja. Tidak ada orang Maloo bangun. Jadi kami waktu itu, saya orang muda yang mau bergaul dengan bapak-bapak tua itu, pergi sosialisasi ke Baturia Wolowona itu, termasuk bapak waktu masih muda. Kami naik ke Baturia untuk jelaskan pada umat, mari kita bangun gereja di Paga, kapela darurat dengan betung, tiang dengan betung. Tiang dengan betung. Itu milik betung itu Bapak Tuka Oka. Kerjalah bangun kapela darurat. Sesudah itu baru bangun kapela yang ada itu sekarang ini. Itu kami umat Paga sendiri. Tahun 82 Romo pilih saya utus untuk ikut penataran pemimpin umat di Datu Soko. Waktu itu saya dengan Herman Dato di Maloo. Sebelum ke sana, saya orang muda ini suka dengan bapak-bapak tua, bergaul dengan mereka. Kami bentuk doa bergilir dari rumah ke rumah. Yaitu saya ingat Juan de Costa, Martinus Mori, Oka Gebo, Sapuntata nih, Loboliru, Longga Moa, Gelikua, dengan Eja Polustibo, dengan Bapak Frans Joseph Saridule, Ria Beba, Tanah Bu. Dulu beliau camat di Paga. Kami misa dengan Romo Bernard itu altar dengan meja. Kami semua duduk di bawah. Duduk di bawah dari rumah ke rumah. Dari rumah gilir mereka punya rumah. Akhirnya utuslah saya ke sana tahun 82, 10 Oktober sampai dengan tanggal 28 Oktober tahun 82. Ikut pemimpin umat di sana. Pulang saya ceritakan. Di sana saya cerita dengan Monsinyur Donatus Jagom. Bilang umat katakan begini, agama kita ini yang di drop dari Eropa. Dia bilang begini, Bapak, agama itu dari Asia. Dari Asia dibawa ke Eropa. Dari Eropa
kebetulan orang Eropa dari Belanda, Portugis datang ke kita Indonesia. Jadi umat bilang dari Eropa, padahal agama itu semua ada di Asia. Saya bilang begini, Monsinyur, mereka bawa, saya rasa kita ini sudah punya baju, sudah punya baju. Sebenarnya mereka harus bawa deterjennya, sabunnya, sabunnya. Sehingga saya pakai dengan bahasa adat. Kami punya nenek moyang punya keyakinan, sudah ada Tuhan Allah. Dua kita lulu bula nggak egale benar tanah. Kayo ria soresi, kayo beba solangga. Ria kai seala tanah, beba ke seala mata. Kai dua ola si popama, kai nggak ola papelawe, tombale bu, liru no tanah, soli manusia ina leisabe. Langsung Monsinyur bilang dengan dia punya bahasa moring kraeng dan seterusnya. Dan dia pakai juga dengan bahasa Larantuka. Beliau pakai. Bapak bisa kasih arti kan yang tadi itu? Dua kita lulu bula artinya Tuhan ada di langit yang tertinggi dan di bawah bumi. Dia punya kuasa luas seantero seluruhnya, jagat raya. Dan yang menghidupkan, yang menjadikan alam ini dan kita manusia. Yang saya jelaskan yang itu teh. Dua geta, saya ulang. Dua geta lulu bula nggak egale benar tanah. Kayo ria soresi, kayo bewa solangga. Ria kai seala tanah, bewa seala mata. Kayo dua ola si papama, nggak ola papelawe. Tombale liru no tanah, soli kita manusia na leisawe. Ya, penguasa itu. Dia bilang, maka saya bilang kalau mereka datang deterjen, mereka hanya untuk cuci. Tapi ini mereka tanggalkan kita punya baju semuanya. Maka itu terjadilah inkulturasi. Dia bilang terjadilah inkulturasi. Ya, orang Lio bisa menari antar persembahan. Lagu Lio, kami orang Menggerai juga bisa dengan lagu Menggerainya. Orang Sika dengan lagu Sikanya. Itu yang dikatakan inkulturasi. Yang dulu yang Bapak bilang kamu orang Paga itu sekitar itu bilang agama dari Eropa tadi. Gitu. Apalagi? Terus waktu Bapak jadi katekis perkembangan selama ini, kondisi umatnya bagaimana? Terus ini satu kali pertanyaan saja mungkin ya Bapak. Peran katekisnya itu bagaimana? Apakah di sekolah, di umat, terhadap perkembangan iman umat bagaimana, tantangannya bagaimana? Begini. Jadi orang bilang, Yesus bilang, Nabi di kampung halamannya ditolak. Yesus ditolak. Begini, saya waktu kuliah dulu juga saya kasih tahu begini. Kalau Bunda Maria dengan Yosef pergi ke Bethlehem di tanah Yudea. Tapi saya Julius dengan saya punya anak istri, saya sudah pergi. Tapi bukan di tanah Yudea, tapi di tanah Paga. Mengapa saya katakan demikian? Waktu kita ke gabungan, minta orang mau doa dengan saya punya istri dan anak, pergi itu dibilang, kami capek pulang kerja. Pulang kerja, kami capek. Sudah itu, pergi lagi satu rumah. Kami tidak ada lilin. Saya bilang, kami ada baba lilin. Hai, molo ke baba, maake. Kami tahu tuh. Akhirnya pergi ke satu rumah, kebetulan orang sakit. Semama kita coba ke sana. Akhirnya mereka juga terima. Lilin tidak ada, saya bilang, lilin kami ada bawa. Jadi suka dukanya seorang katekis bahwa Yesus itu, Nabi itu, dia ditolak oleh kampung halamannya. Saya alami. Kami ini guru dari Wara. Saya pindah ke Wara, datang ke sini, orang tolak. Biasa begitu. Orang tolak. Tolak ini tadi.
Kalau perkembangan umat ini, menurut saya itu maju. Besar sekali peran Bapak sebagai katekis dalam menumbuh kembangkan iman. Akhirnya perkembangan dari kami lingkungan berapa saja, lama-lama akhir sekarang sudah lingkungan Paga 7. Iya. Saya masih ingat, masih segar di ingatan saya, Romo Marcel Barus. Bukan, Romo Leo Jawa. Romo Leo Jawa, dia berdiri di atas, dia bilang, kamu orang Paga ini, dalam tanda kutip ini, kamu dijajah oleh orang Maloo. Kan dia tahu sejarah gerejanya. Nah, kamu dijajah oleh orang Maloo. Akhirnya dia suruh bangun gereja besar itu. Gambarnya itu dari anak angkatnya Mr. John, Insinyur John di Surabaya. Itu gambar itu kalau kamu ke Malang, itu ambil gambar gereja kayu tangan Malang. Gereja besar yang Paga sedang bangun ini. Begitu. Terus sampai sekarang masih aktif sebagai katekis? Saya? Masih. Karena saya prinsip begini. Kita yang dibaptis dan tertabis adalah tugas untuk mewartakan. Kalau Bapak sakit, Bapak pernah sakit, anak saya masih kecil, saya omong apa? Tuhan, apakah tugas saya sudah berakhir? Saya tanya sama Tuhan, apakah tugas saya sudah berakhir? Dan saya yakin tugas kita yang dibaptis dan tertabis adalah untuk mengembangkan kerajaan Allah di mana saja kita berada. Tugas kita yang dipanggil dan dibaptis adalah untuk mengembangkan kerajaan Allah. Selama Bapak pengalaman berkatekesi di lingkup umat di sini tuh, macam pengalaman paling berkesan Bapak tuh yang selama katekesi itu. Selama katekesi macam dari katekis itu pengalaman yang paling kesan yang sampai saat ini Bapak masih ingat pengalaman apa? Saya masih ingat. Saya orang senang karena saya bawa dengan pantun. Iya. Saya selalu pantun. Satu pantun. Untuk ajak untuk baca kitab suci. Iya. Dan saya ajak ini dengan maksud supaya kalau di bulan kitab suci pakailah. Itu ko ofaya temo kilako roket bale ayam manukako. Nipite nuwa muri mango kerenulani perevolutalo. Eja veta demi to ayam manukako ma engado basa surasanto. Enak. Artinya begini. Artinya seorang gadis bercinta dengan seorang pemuda. Di subuh dia mimpi, dia peluk itu bantal. Tidak lepas-lepasnya. Untuk itu bangun pagi, bangun subuh, jangan lupa baca kitab suci. Baik, Ade Frater, pertama saya ucapkan terima kasih kunjungan kalian ke sini. Pasti kalian punya tugas, artinya berkaitan dengan katekis. Kalian sudah berwawancara beberapa umat saya, Kristenewa, katekis senior dan katekis yang mau pensiun nanti. Kalian pasti sudah mendengarkan banyak tentang kehidupan menggereja di sini. Ada kehidupan menggereja yang berkaitan dengan apa peran, apa tugas dari para katekis-katekis yang ada di Paroki Saleh Suci Maloo. Bagi saya sebagai pribadi, sebagai pastor paroki, mereka punya tugas yang sangat istimewa. Dan mereka tidak mendapat apa-apa sebenarnya. Tidak punya uang, tidak beruang dan sebagainya. Tapi mereka punya ketulusan untuk dalam kaitan dengan pelayanan. Nah, saya sebagai pastor paroki, saya sangat bersyukur karena mereka itu sangat membantu dalam kaitan dengan persiapan komuni pertama, persiapan krisma ini, calon krisma nanti ini. Dalam 2-3 bulan ini ada krisma lagi di sini. Dan mereka ini yang katekis-katekis ini yang kami kumpulkan. Nah, kalau di Paroki Maloo ini cukup banyak para katekis yang sudah pensiun, yang sedang ngajar, yang belajar, artinya yang masih studi di Stipar ND, cukup banyak. Nah, dengan kehadiran mereka ini sungguh membawa pembaharuan
dalam kaitan pembaharuan apa atau perubahan apa dalam kaitan dengan pendidikan anak, karakter anak. Karakter apa? Kemanusiaan mereka. Nah, karena di dalamnya itu anak-anak dibentuk oleh situasi pengalaman kehidupan mereka sebagai anak yang dibentuk oleh para katekis ini. Ya, kalau di sekolah kan hanya bagian urusan-urusan akademi dan sebagainya. Tapi para katekis-katekis yang ada di Paroki Salib Suci Malo ini ya cukup punya peran penting. Pembinaannya, pengalaman mereka. Sehingga yang menjadi harapan bagi saya adalah bagaimana gereja, keuskupan, tanda kutip, memperhatikan mereka ini. Nah, paroki telah memberikan tempat untuk mereka untuk dalam kaitan dengan pembinaan anak-anak. Dengan ini ada perubahan. Yang saya alami memasuki tahun ketiga saya bertugas di Paroki Salib Suci Malo, dengan adanya katekis ini mereka sungguh punya, anak-anak itu punya perubahan. Nah, perubahan sikap, tindakan dan sebagainya ketika mereka dibina, dibimbing oleh para katekis. Nah, tanggapan saya dari ada frater datang di sini adalah mereka ini adalah agen pastoral awam. Nah, agen pastoral awam yang betul-betul berperan penting. Ya, sebagai pastor tidak mungkinlah kita semua urusan seperti itu. Cukuplah sebagai pastor yang mengurusi sakramen. Nah, mereka ini adalah agen-agen katekis-katekis zaman sekarang ini yang sungguh-sungguh membawa perubahan bagi kehidupan menggereja. Maka di Paroki Salib Suci Malo ini saya sangat berterima kasih karena kehadiran mereka ini. Nah, sangat membantu untuk pembinaan. Dan mereka tidak pernah menolak. Itu yang saya senang. Ketika saya undang mereka pembinaan sambut komuni pertama, pembinaan krisma, atau pembinaan-pembinaan lain dalam kaitan kehidupan menggereja, ketika diundang, diberitahu, pasti mereka hadir. Dan mereka itu merasa bahwa mereka adalah bagian dari seorang katekis. Maka di paroki kita, di Paroki Malo ini ada seksi kateketik. Nah, maka ada seksi kateketik ini yang betul-betul mereka membawa anak-anak ini untuk belajar kitab suci, belajar berliturgi, sehingga mereka mengerti tentang kitab suci. Nah, itu yang tanggapan saya itu bahwa mereka ini harus punya perhatian khusus bagi anak-anak kita ini. Nah, itu pertama. Yang saya lupa tadi bahwa katekis ini adalah mereka sungguh berperanan dalam pembinaan para katekumenat. Nah, kami di Paroki Malo itu ada beberapa yang katekumen yang dari agama Islam dan mereka ini yang membina 3 tahun. Aturannya 3 tahun atau 6 bulan membina mereka ini yang dari Islam, Protestan ini katekis ini yang membina mereka. Nah ini lebih Ibu Tin Seke itu dia yang selalu mendampingi ini. Yang mungkin tadi tidak jelaskan dan ini yang dia mendampingi. Tugas utamanya juga sebagai katekis itu mendampingi para katekumen. Nah, ada yang 3 bulan, ada 6 bulan, bahkan 1 tahun mendampingi mereka itu. Nah, pembinaannya seminggu sekali. Nah, ini artinya sangat membantu bagi saya dalam kaitan dengan bagaimana pengalaman hidup mereka sebagai seorang katekis. Ya mudah-mudahan harapan saya itu gereja melalui paroki, melalui keuskupan terus menggiatkan para katekis ini. Ada perhatian khusus bagi para katekis. Nah, itu mungkin ada pertanyaan lagi? Ya? Oh begitu. Maka tanggapan saya bahwa mereka ini bagi pribadi saya sangat membantu. Sangat baik. Sangat baik walaupun mereka sudah usia-usia seperti itu, sangat membantu dalam hal pembinaan. Nah, maka saya katakan tadi, mudah-mudahan gereja, paroki memperhatikan ini lewat keuskupan. Para katekis
Sekarang kan orang butuh katekis yang profesional atau istilahnya agen pastoral awam yang profesional. Nah, itu terima kasih ya. Terima kasih begitu pada sore hari ini. Oke.